like a Hellcat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu sehat bukan? Pada video ini kita akan belajar tentang cara tumbuhan berkembang biak. Yuk kita belajar bersama-sama. Tumbuhan memperbanyak diri dengan cara berkembang biak. Tumbuhan memiliki dua cara berkembang biak, yaitu berkembang biak dengan cara generatif dan berkembang biak dengan cara vegetatif. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan yang melalui perkawinan atau perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Tumbuhan memiliki alat perkembangbiakan berupa bunga. Pada bunga, umumnya terdapat benang sari dan putik. Benang sari merupakan sel kelamin jantan dan putik merupakan sel kelamin betina. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dialami tumbuhan berbiji dan terjadi melalui penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Penyerbukan akan diikuti oleh pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, akan menghasilkan sigot yang akan tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji. Penyerbukan terjadi pada tumbuhan yang memiliki bunga. Sekarang kita belajar bagian-bagian bunga. Bagian-bagian bunga. Bagian yang pertama yaitu tangkai bunga. Berfungsi menopang bunga dan menghubungkannya dengan bagian tumbuhan lainnya. Yang kedua, dasar bunga. Berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Yang ketiga, kelopak bunga. Berfungsi melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Yang keempat, mahkota bunga. Berfungsi untuk menarik serangga yang dapat membantu proses penyerbukan. Yang kelima, benang sari merupakan alat kelamin jantan yang terdiri atas tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. 6. Putik merupakan alat kelamin betina yang terdiri atas kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Berdasarkan kelengkapan alat perkembangbiakan atau alat kelaminnya, bunga dibedakan menjadi dua, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga tidak sempurna adalah bunga yang ditandai dengan adanya satu alat perkembangbiakan. Biasanya hanya terdiri atas benang sari saja atau hanya putik saja. Contohnya adalah bunga pepaya dan bunga salak. Sedangkan bunga sempurna adalah bunga yang memiliki dua alat perkembangbiakan dalam satu bunga. Contohnya adalah bunga kembang sepatu. Penyerbukan pada tumbuhan terjadi melalui 4 cara. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Yang ketiga, penyerbukan silang. Penyerbukan silang adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis, tetapi berbeda tumbuhan. Dan yang keempat, penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar adalah apabila serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Penyerbukan pada tumbuhan dapat dibantu oleh 4 perantara. Yang pertama,
penyerbukan yang dibantu oleh angin biasanya terjadi pada tumbuhan jagung. Yang kedua, penyerbukan yang dibantu oleh air biasanya terjadi pada tumbuhan hidrilla. Yang ketiga, penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Hewan yang biasa membantu penyerbukan adalah serangga, burung, kupu-kupu, dan sebagainya. Penyerbukan biasa terjadi pada tumbuhan yang memiliki bunga yang berisi nektar, seperti bunga kembang sepatu. Dan yang keempat, penyerbukan yang dibantu oleh manusia biasanya terjadi pada tumbuhan vanili. Demikian video pembelajaran perkembangbiakan tumbuhan dengan cara generatif. Tunggu video selanjutnya ya.